Hai guys, pada Ya video sangsi, kali ini saya ya akan sangsi, menjelaskan materi ya tentang bermain pameran. dengan yang tak Apa bisa sih itu menebih. pameran? Yuk simak Jangan lupa, videonya. ya berbeda. Oh, hidup indah dengan sandasi. Ya sandasi, ya sandasi, ya banyak Pengertian aja di pameran. pameran. Pameran adalah salah satu bentuk penyajian karya seni rupa agar dapat dikomunikasikan dengan pengunjung. Pameran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seniman untuk menyampaikan ide atau gagasannya pada publik melalui media karya seni. Manfaat pameran. Manfaat pameran yaitu menambah wawasan, menambah pengalaman sosial, menjadi alat komunikasi antara pencipta seni dengan pengamat seni, melatih kreativitas sebagai ruang ekspresi, membangkitkan motivasi, menghilangkan stres sebagai tempat apresiasi. Tujuan pameran. Tujuan yang pertama, tujuan sosial. Tujuan sosial yaitu kegiatan pameran seni rupa, baik dalam skala besar maupun dalam skala yang terbatas. Karya seni yang dipamerkan dapat digunakan untuk kepentingan sosial. Tujuan kemanusiaan. Tujuan kemanusiaan adalah kegiatan pameran untuk kemanusiaan. Biasanya bertujuan untuk pelestarian, pembinaan, dan pengembangan sebuah karya seni yang dimiliki oleh masyarakat. Tujuan komersial. Tujuan komersial adalah suatu aktivitas pameran yang bertujuan agar karya yang dipamerkan akan laku terjual dan akan mendapatkan keuntungan bagi si pemilik karya atau bagi si penyelenggara pameran. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan memiliki tujuan untuk mendapatkan apresiasi dan tanggapan dari pengunjung untuk meningkatkan kualitas berkarya serta menambah wawasan keseni-rupaan. Fungsi pameran. Secara umum, pameran berfungsi sebagai alat komunikasi antara pencipta karya seni dengan pengamat seni atau apresiator. Fungsi pameran bagi sosial masyarakat. Yang pertama, sebagai sarana edukasi atau pendidikan, yaitu sebagai mendidik siswa untuk mengetahui pentingnya pengalaman batin yang berbunga untuk menyeimbangkan kegiatan akal dan pikiran manusia. Yang kedua, sebagai sarana apresiasi, yaitu berfungsi untuk mengeluarkan ide atau gagasan pencipta yang kemudian para pengunjung akan memberikan apresiasi terhadap karya seni yang mereka buat. Yang ketiga, sebagai sarana rekreasi, berfungsi sebagai tempat untuk merilekskan pikiran dan menghilangkan kejenuhan atas kegiatan sehari-hari. Yang keempat, sebagai sarana prestasi. Pameran dapat digunakan menjadi ajang kompetisi bagi para pencipta seni, karena melalui karya seni kita akan tahu setinggi apa keaktifan dan kreativitas pencipta seni dalam membuat karya. Perencanaan pameran seni rupa. Perencanaan pameran seni rupa terdiri dari 1. Menentukan tujuan pameran. Langkah awal yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pameran adalah menetapkan tujuan pameran terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan tema pameran. Tema pameran ditentukan setelah tujuan pameran dirumuskan. Penentuan tema berfungsi untuk memperjelas tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya tema, dapat memperjelas misi pameran yang akan dilaksanakan. Menentukan kepanitiaan. Menentukan kepanitiaan dibuat untuk mendukung kelancaran penyelenggara pameran agar berjalan dengan lancar. Umumnya, struktur kepanitiaan terdiri dari panitia inti dan dibantu dengan seksi-seksi. Tujuannya agar masing-masing orang yang terlibat dalam kepanitiaan pameran memiliki rasa tanggung jawab dan kebersamaan. Kepanitiaan terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi.
dan seksi-seksi tersebut terdiri dari seksi acara, seksi konsumsi, seksi keamanan, seksi perlengkapan, seksi publikasi, seksi dokumentasi, seksi dekorasi atau tata ruang, seksi penyeleksi karya, dan lain-lain. Yang keempat, menentukan waktu dan tempat. Menentukan waktu pameran yang diselenggarakan bersamaan dengan pekan seni di sekolah. Biasanya dilakukan saat tidak ada pembelajaran kelas. Pemilihan waktu tersebut dimaksudkan agar tidak mengganggu kegiatan belajar dan agar dapat diikuti serta disaksikan oleh segenap warga sekolah. Penentuan tempat pameran disesuaikan dengan kondisi sekolah dan karakteristik karya yang akan dipamerkan. Pameran bisa dilakukan di kelas, di aula, gedung serbaguna, di halaman sekolah, atau tempat lain di luar sekolah. Yang kelima, menyusun agenda kegiatan. Penyusunan agenda kegiatan dimaksudkan untuk memberikan kejelasan waktu pelaksanaan kepada semua pihak yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pameran. Yang keenam, menyusun proposal. Setelah rencana penyelenggaraan pameran telah disusun, maka tahapan selanjutnya adalah menyusun proposal pameran. Komponen-komponen yang harus dirumuskan dalam sebuah proposal yaitu: yang pertama, pendahuluan, yang kedua, latar belakang, yang ketiga, tujuan penyelenggaraan pameran, yang keempat, tema kegiatan, yang kelima, bentuk kegiatan, yang keenam, sasaran kegiatan, yang ketujuh, peserta yang terlibat, yang kedelapan, susunan kepanitiaan, 9, waktu dan tempat penyelenggara, 10, rencana anggaran, 11, jadwal kegiatan. Setelah proposal disusun, proposal penyelenggaraan pameran tersebut diajukan kepada pihak yang memiliki kekuasaan lebih atas terselenggaranya pameran tersebut. Persiapan pelaksanaan pameran. Yang pertama, menyiapkan dan memilih karya. Kedua, menyiapkan perlengkapan pameran. Langkah-langkah pengumpulan karya. Pertama, mencatat secara teliti setiap karya yang akan diserahkan, kemudian mencantumkan judul karya, nama pencipta atau pembuat, jenis karya, bentuk karya, bahan yang digunakan, teknik pembuatan, dan tanggal penyerahan atau pengumpulan. Yang kedua, menandai atau menomori karya yang diterima sesuai dengan nomor urut catatannya. Yang ketiga, memberikan tanda khusus pada karya yang dapat dijual. Yang keempat, menyediakan tempat khusus untuk menyimpan karya. Jenis-jenis pameran. Yang pertama, pameran berdasarkan waktu. Pameran berdasarkan waktu terdiri dari pameran tetap. Pameran tetap berarti karya ditunjukkan dalam tempat dan waktu yang telah ditentukan. Misalnya, pameran karya seni pada suatu museum. Pameran insidental. Pameran insidental berarti suatu karya diekspos atau dipamerkan hanya dalam rangka dan jangka waktu tertentu. Misalnya, pameran karya seni dengan tujuan penggalangan dana. Pameran periodik. Pameran periodik berarti suatu karya yang dipamerkan dalam siklus jangka waktu tertentu secara rutin untuk memperingati hari-hari khusus. Yang kedua, pameran berdasarkan jumlah pameran, yang terdiri dari pameran tunggal. Pameran tunggal berarti karya yang dipamerkan hanya berasal dari seorang seniman saja. Hal ini terlepas dari jenis karya yang pasti. Karyanya hanya berasal dari satu sumber. Pameran kelompok. Pameran kelompok berarti suatu karya dipamerkan oleh kelompok atau lebih dari seorang seniman.
Yang ketiga, pameran berdasarkan jenis karya, yaitu pameran homogen. Pameran homogen memiliki makna bahwa karya seni rupa yang dipamerkan memiliki satu jenis karya dalam waktu dan tempat yang sama. Misalnya, dalam suatu museum yang hanya menampilkan lukisan saja. Pameran heterogen. Pameran heterogen berarti jenis karya yang ditampilkan dalam pameran beragam atau bermacam-macam dalam satu waktu dan tempat. Itulah tadi materi pameran yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.